Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, I'm Nau. Nah, jadi di video kali ini Nau pengen sharing tentang salah satu program pertukaran pelajar yang Nau ikutin selama di SMA. Jadi sebenarnya ini bukan cuma untuk SMA aja, tapi juga bisa untuk SMA, SMK, MA, MAN, dan sederajat lainnya gitu. Nah, pada kepo kan apa aja program pertukaran pelajar tersebut? Stay tune ya. Ya, Nau mau infoin aja nih, kalau Nau masih di kelas 12 di SMA Negeri 1 Padang Panjang. Jadi masih belum berangkat dan masih di Indonesia. Nah, sebelumnya nih teman-teman, Nau mau notice dulu di awal ya, meskipun Nau udah terpilih sebagai finalis KLS tahun 2020-2021, tapi tetap kami ini belum pasti berangkat gitu. Karena sebagaimana sering dipesanin sama kakak chapter dan kakak-kakak lainnya pada kami sebagai siswa pertukaran pelajar yang mengikuti program KLS ini, bahwa adik pasti berangkat ketika sudah duduk di atas pesawat gitu. Jadi mohon doanya aja kalau ada teman-teman semuanya, semoga Nau sama teman-teman Nau yang lain bisa pergi dan pulang dengan selamat dan memberikan dampak positif untuk Indonesia. Nah, jadi program beasiswa ini bernama KLS, Canadian Leader Exchange and Study, di mana beasiswa ini dibiayai penuh oleh the US Department of State. Nah, kenapa sih pemerintah Amerika mau bayarin anak-anak Indonesia untuk sekolah di Amerika gitu kan? Jadi tujuan dari program ini adalah untuk menjembatani persepsi atau pemahaman dari negara dengan mayoritas Muslim yang signifikan dengan warga di Amerika Serikat gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma negara Indonesia aja nih yang dapat program beasiswa ini, tapi juga ada negara-negara lain dengan populasi Muslim yang tinggi, seperti di Turki, di Pakistan, di Malaysia, dan negara lainnya gitu. Sebenarnya sih secara simpel tujuan dari KLS ini untuk menciptakan perdamaian dunia melalui pemahaman antar budaya gitu. KLS ini sendiri dikelola oleh program Bina Antar Budaya, yaitu lembaga non-profit non-pemerintah. Nah, sebenarnya nih program KLS ini adalah latar belakangnya nih. Jadi latar belakang dari program KLS ini adalah tragedi 9/11. Tahu kan tragedi 9/11 yang mirip kayak di film Bulan Terbelah di Langit Amerika? Atau teman-teman searching deh di Google apa sih tragedi 9/11 itu sehingga terbentuknya program KLS ini. Jadi program KLS ini itu ceritanya sebagai respon pemerintah Amerika terhadap tragedi 9/11 tersebut gitu. Nah, untuk durasi program KLS ini sendiri yaitu kurang lebih 10 bulan. Banyak kan yang bertanya-tanya gitu, terus sekolah di Indonesia-nya gimana dong? Jadi sebenarnya teman-teman itu ketika telah balik dari negara Amerika Serikat setelah 10 bulan, ngulang lagi nih SMA-nya di Indonesia. Terus SMA-nya 4 tahun dong gitu. Bukan, ya sebenarnya SMA-nya emang 4 tahun gitu, tapi bukan notabene tinggal kelas ya, tapi itu penundaan kelas 12 kita karena kita mengikuti program pertukaran pelajar gitu. Jadi sebenarnya nggak rugi kok gitu kalau misalnya kita ikut program pertukaran pelajar. Ya emang sih kita emang harus satu angkatan sama adik kelas kita di bawah kita ketika pulang dari program ini gitu. Tapi tenang aja, ini manfaatnya tuh banyak banget gitu, punya dampak positif untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita gitu. Bahkan untuk Indonesia kan. Jadi sebenarnya program pertukaran pelajar itu kayak memberikan efek katapel gitu. Kita emang mundur satu langkah 1 tahun untuk mengikuti program pertukaran pelajar itu, tapi kita nggak tahu nih ke depan 10 tahun kemudian pasti itu akan berdampak yang besar untuk Indonesia, kayak batu loncatan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, selama kita 10 bulan di Amerika Serikat itu, kita tuh nggak tinggal sendirian. Kita tuh punya yang namanya keluarga angkat atau sering disebut host family gitu. Jadi keluarga angkat kita itu dicariin juga sama pihak beasiswa yang di Amerika Serikat untuk kayak ngasuh kita gitu selama kita di Amerika Serikat. Nah, jadi apa aja sih yang teman-teman dapetin kalau misalnya ikut program KLS ini? Nah, yang pertama, teman-teman itu akan dibiayai dalam proses pembuatan visa. Yang kedua, teman-teman akan dibiayai dalam perjalanan internasional dan perjalanan domestik. Contoh perjalanan internasional itu dari Indonesia ke Amerika, terus pas balik lagi dari Amerika ke Indonesia. Terus yang keduanya ada perjalanan domestik. Perjalanan domestik itu misalnya nih kan Nau ketika mengikuti seleksi nasional dari biaya dari Padang ke Jakarta itu dibiayai sama pihak beasiswanya. Begitupun ketika pulang. Juga termasuk nih biaya dari dan ke kota asal kita untuk wawancara visa di kedubes, terus orientasi dan reorientasi, dan juga ke kota tuan rumah di Amerika Serikat. Nah, yang ketiga adalah asuransi kesehatan selama teman-teman di Amerika Serikat nanti. Nah, ada kecualian nih kalau asuransi. Kalau asuransi kesehatan itu
kalau misalnya kesehatan teman-temannya udah diderita sebelum mengikuti program ini, berarti itu tidak termasuk ke dalam asuransi kesehatan. Nah, selanjutnya nih kita juga dikasih uang jajan per bulan dari beasiswa tersebut gitu. Nah, sebenarnya nih ada sih beberapa biaya yang nggak di-ban sama pihak beasiswa. Contohnya pas bikin paspor, terus imunisasi ketika kita akan berangkat ke negara Amerika Serikat. Jadi ada beberapa imunisasi yang tiap orang tuh pasti beda-beda. Ada yang udah, ada yang belum. Jadi itu nggak dibiayain sama pihak beasiswa. Yang ketiga itu adalah misalnya kita over bagasi gitu kan. Jadi yang nggak mungkin dong dibayarin sama beasiswanya. Terus yang keempat, biaya kita yang pribadi ketika kita berada di Amerika Serikat tersebut nggak juga dibiayain sama pihak beasiswanya. Jadi kita harus hemat-hemat tuh pakai uang jajannya. Nah, pada kepo kan apa aja sih syarat-syaratnya kalau misalnya kita pengen ikut program pertukaran pelajar ini? Nah, syarat yang pertama untuk tahun ini itu yaitu merupakan siswa kelas 10 atau kelas 11 di SMA, SMK, MA, atau MAN dan derajat lainnya gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya sih yang boleh daftar itu cuma kelas 10, tapi kalau untuk tahun sekarang nih diutamakan kelas 11. Kenapa gitu? Karena ya harusnya sih program pertukaran pelajar ini kan dibuka pendaftarannya di bulan Maret. Jadi karena sekarang ini buka pendaftarannya di bulan Agustus sampai September, otomatis dong siswa-siswa yang kelas 10 dulu udah naik kelas jadi kelas 11. Jadi makanya program pertukaran pelajar ini dibuka juga untuk kelas 11. Nah, syarat yang kedua yaitu memiliki nilai minimum 80 gitu. Sebenarnya kalau dengar dari cerita-cerita teman-teman tahu ya, katanya mereka ada sih yang nilainya kurang dari 80 dan tetap lolos gitu. Nah, sebenarnya kita juga pernah dengar nih dari Kak Sari, koordinator sending untuk siswa program pelajar. Kenapa sih nilainya harus 80 gitu? Karena kalau misalnya di negara Indonesia di mana belajarnya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa ibunya sendiri, tapi nilainya kurang dari 80, gimana nantinya kalau misalnya di Amerika dengan belajar yang tidak menggunakan bahasa ibunya, belajar menggunakan bahasa Inggris. Jadi itulah pertimbangannya kenapa nilainya harus 80 gitu. Nah, yang ketiga nih yaitu lahir antara 1 Januari 2004 sampai 1 Agustus 2005. Jadi sebenarnya banyak kan yang komplain ini masalah syarat yang ini satu ini gitu, karena ada yang bilang gitu kan katanya kalau misalnya umur saya kurang sehari Kak, umur saya lebih sehari, gimana tuh ceritanya gitu kan. Sebenarnya Kak Sari lagi nih pernah bilang kalau misalnya umur ini tuh emang ditetapkan dari pihak pemberi beasiswa, dan pengaruh umur ini tuh nantinya ke visa J1 yang akan kita buat nantinya gitu. Nah, selanjutnya nih yaitu memiliki prestasi minimal di tingkat kota atau kota madya. Nah, kan banyak nih bertanya kalau misalnya aku gak punya prestasi gimana Kak, katanya gitu kan. Tapi teman-teman bisa kok gunain prestasi selama 5 tahun ke belakang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya prestasi, teman-teman bisa menonjolkannya di bidang lain, contohnya ikut aktif di organisasi, misalnya seperti jadi pengurus inti di OSIS atau MPK. Sebenarnya nggak harus juga sih jadi pengurus inti di OSIS atau MPK. Ada kok teman-teman yang nggak pengurus inti di OSIS dan MPK, tapi mereka punya terlibat di organisasi lain, misalnya kayak genre, Green Generation, ada parlemen remaja, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima nih yaitu warga negara Indonesia asli yang dibuktikan dengan akte kelahiran. Nah, yang selanjutnya nih bukan warga Amerika Serikat, tidak lahir di Amerika Serikat, dan salah satu atau kedua orang tuanya bukan merupakan warga Amerika Serikat. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Tapi maksud di sini bukan menutup kemungkinan ya bagi teman-teman penyandang disabilitas. Jadi untuk teman-teman penyandang disabilitas juga bisa ikut kok program ini. Itu udah banyak kok contoh-contohnya, tahun-tahun sebelumnya ada kok siswa disabilitas yang ikut program ini. Jadi jangan jadikan hambatan ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih pastinya dong harus bersekolah dan berkedudukan di Indonesia ketika mendaftar program ini. Nah, mungkin sekian dulu video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga tahu tentang program KLIS ini. Dan untuk teman-teman yang kepo pengalaman seleksi now selama mengikuti KLIS ini, stay tune ya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.